Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Halo, Shalom Jemaat HCC, apa kabar semuanya? Kiranya Tuhan selalu memberkati kalian semua. Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Apapun hari-hari yang kita lalui, andalkan Tuhan dalam segala hal. Seperti dalam firman Tuhan yang akan saya sharekan pada pagi hari ini, terdapat dalam Roma 14 ayat 8. Di situ dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saya dan saudara adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang engkau alami saat ini, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang engkau butuhkan, tetap andalkan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan yang kita harapkan saat ini, tetap mengandalkan Tuhan. Dalam segala hal, andalkan Tuhan. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama bersatu hati kita menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau pemilik hidup kami Tuhan. Tiada satupun yang tidak Engkau ketahui dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami ini hanya dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan setiap langkah kami Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami bawa padamu. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku. Semua punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karena-Mu. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya untuk-Mu. Semuanya milik-Mu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Haleluya. Kau pemilik hidupku Tuhan. Kau segalanya. Yesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan.
hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku. Oh, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa, oh semua yang ku bisa itu karenamu. Semua yang ku punya, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Oh, segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Oh, semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa
Shalom, keluarga saya yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di hari pertama di bulan ini. Wow, setelah melewati libur yang cukup banyak, cukup panjang, kita kembali bisa berkumpul dengan keluarga, kembali beraktivitas, buka toko, usaha, bekerja kembali. Dan puji Tuhan, kita ada di hari pertama bulan Mei. Bersyukur sekali kalau 4 bulan di tahun itu sudah tolong kita, berkati. Percayalah bahwa berkat pertolongan Tuhan yang sama juga akan memberkati, menolong kita semua. Terima kasih untuk semua keluarga ACC untuk 5 tahun kebersamaan kita, 5 tahun kita menikmati kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sehingga kita ada di tahun kelima ini itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, gereja ini ada dan tetap berdiri. Nah, di bulan Mei ini kita masuk di sebuah tema yang baru tentang bagaimana kita mengembangkan kehidupan kita. Jadi dalam proses menuai itu nggak hanya perlu kita perhatikan benihnya seperti apa, tapi bagaimana benih itu ditanam, bagaimana kita memperlakukan dan apa yang kita lakukan kepada benih tersebut. Jadi kebayang kalau misalnya benihnya dibiarkan gitu aja, kita perlu pupuk, kita perlu berikan pengairan yang baik, kita perlu merawatnya dengan baik agar benih itu bisa berkembang. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita. Apa yang kita mau tuai di tahun ini? Apa yang kita mau lihat penuaian di tengah-tengah keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Nah, bagaimana kita memperlakukan dan apa yang kita lakukan kepada benih yang mulai kita tabur. Nah, ini penting. Ya, kita mau belajar di sepanjang bulan ini karena setiap tindakan-tindakan kecil kita, tindakan-tindakan sederhana yang kita lakukan itu sangat mempengaruhi terhadap hasil tuaiannya nanti. Ya, mari kita mau belajar dari kisah seorang yang bernama Yusuf. Nah, kenapa saya kasih tema hari ini menabur kebaikan? Karena setiap taburan kebaikan kita itu akan sangat mempengaruhi apa dampaknya nanti, apa yang kita tuai di masa depan. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari saudara kandungnya sendiri. Karena mereka iri hati, nggak suka dengan mimpinya Yusuf yang sepertinya mau jadi sok jagoan, sok pemimpin di tengah-tengah keluarganya. Akhirnya mereka bermufakat ingin membunuh Yusuf, tapi akhirnya Yusuf nggak jadi dibunuh, tapi Yusuf dijual. Kalau kita belajar dalam kitab Kejadian, ya itu Yusuf tidak berontak waktu ditangkap sama saudara-saudaranya. Yusuf kayaknya diam aja, pasrah aja gitu ya. Dia ikuti apa yang semua saudaranya lakukan, bahkan sampai dia dijual. Bahkan di tengah-tengah keadaan penderitaannya kerja sebagai seorang pembantu, budak di rumahnya Potifar, dia dijebak gitu ya, dia difitnah, sampai akhirnya dia masuk penjara. Kira-kira Yusuf bisa membela diri nggak? Yusuf sangat bisa membela diri. Tapi Yusuf kembali membiarkan dirinya ditangkap. Dia tidak dendam, dia tidak marah dengan apa yang dilakukan. Bahkan sampai di penjara pun, Yusuf tetap berbuat kebaikan, saudara. Kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian 39 ayat yang ke-21, ya sampai 23 dikatakan begini, Kejadian 39 ayat 21, 22, 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat 23, dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya itu dibuat Tuhan berhasil. Jadi bahkan di penjara pun Yusuf nggak jadi seorang yang emosional, yang jadi jahat karena lingkungan yang jahat, tapi Yusuf tetap menabur kebaikan, melakukan kebaikan, sehingga Yusuf jadi kesayangan kepala penjara. Yusuf dipercaya oleh kepala penjara. Ya, dia juga menolong juru minum dan juru roti ini mengartikan mimpinya, tapi Yusuf dilupakan oleh mereka. Yusuf juga tidak dendam, Yusuf juga tidak marah. Yusuf tetap membantu mereka, menolong mereka, sampai pada akhirnya Yusuf naik jabatan jadi orang nomor 2 di Mesir. Perhatikan saudara, tentunya Potifar dan keluarganya tetap masih ada di Mesir, tapi Alkitab nggak pernah mencatat ada tindakan balas dendam yang dibuat oleh Yusuf. Yusuf juga tidak tiba-tiba menjadi dendam dengan orang-orang yang pernah dia tolong. Bahkan Alkitab mencatat
waktu keluarganya datang minta makanan kepada dia, Yusuf sangat mengasihi mereka. Yusuf tidak membalas perbuatan jahat mereka dengan melakukan kejahatan. Yusuf tetap berbuat baik kepada mereka, tetap beri makan, bahkan mereka orang tuanya dan semua keluarga besar datang ke Mesir, disiapkan tanah Goshen untuk mereka tinggal di situ dan hidup di situ. Keluarga HCC, mari kita lihat kenapa Tuhan mempercayakan hal yang besar kepada Yusuf. Yusuf diangkat pada posisi yang tinggi, jadi orang nomor 2 di Mesir. Yusuf dipercaya di negeri asing, tidak seagama, mereka penyembah berhala. Yusuf penyembah Tuhan yang benar, tapi Yusuf dipercaya oleh mereka. Yusuf menuai apa yang dia pernah impikan, yang pernah menjadi visinya dia, apa yang pernah dia lihat di dalam mimpinya, semua jadi sebuah kenyataan. Kenapa? Karena Yusuf memperbesar hatinya, kapasitas hatinya untuk tetap berbuat baik kepada mereka-mereka yang berbuat tidak baik dengan dia. Tetap mengasihi kepada mereka-mereka yang tidak mengasihi dia. Tetap peduli kepada mereka-mereka yang tidak peduli sama dia. Dan apa yang Yusuf lakukan itu mungkin buat kita, aduh, nggak enak ya, ngapain saya buat itu? Toh mereka jahat sama saya, mereka nggak peduli sama saya, mereka nggak mengasihi saya, mereka nggak perhatikan saya. Kalau gitu saya akan buat hal yang sama kepada mereka. Ingat saudaraku, apa yang kita tabur, kita akan tuai juga. Nah, untuk kita menabur kebaikan seperti Yusuf, maka kebaikan juga bahkan lebih besar lagi akan kita tuai di hidup kita. Sebab itu, apa sih yang saudara sedang impikan, doakan, rindukan, pergumulkan dengan Tuhan untuk apa yang akan saudara tuai di tahun ini, baik di kehidupan pribadi saudara, keuangan saudara, di dalam pelayanan, pekerjaan, bisnis, hubungan saudara. Semua hal baik yang saudara inginkan saudara tuai, mengalami harvest time itu, maka perhatikan juga hal-hal baik apa yang sudah saudara tabur hari ini. Mari perbesar kapasitas kita, kapasitas hati kita untuk terus berbuat baik kepada orang yang gak baik sama kita, terus mengasihi orang yang gak mengasihi sama kita, tetap berbuat kebaikan di saat orang berbuat jahat sama kita. Karena justru waktu kita melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang orang lakukan kepada kita, kita sebenarnya sedang menunjukkan Kristus kepada dunia ini. Kita sedang membawa firman yang tertulis di Alkitab menjadi sebuah tindakan nyata yang dapat dilihat oleh orang di luar sana. Keluarga, teman, sahabat kita mungkin tidak bisa masuk dalam gereja mendengarkan khotbah, karena nggak mungkin mereka masuk gereja ya, karena mungkin mereka tidak seagama dengan kita, imannya berbeda. Tetapi kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita menghidupi firman, kita melakukannya dari hal-hal yang sederhana seperti Yusuf. Dia tidak berontak, dia tidak melawan, dia tetap menerima, dia tetap berbuat baik, dia tetap mengasihi, dia tetap melayani dengan baik, mengerjakan pekerjaannya dengan baik, bahkan waktu di penjara sekalipun dia tetap berbuat kebaikan sehingga dia dipercaya. Maka waktu kita berbuat seperti itu, orang akan melihat kita seperti Firaun yang melihat Yusuf. Dia bilang, aku gak pernah mendapati ada seorang yang seperti Yusuf. Saya berdoa, orang-orang di luar sana bisa berkata demikian. Saya nggak pernah mendapati ada orang yang punya hati seperti saudara. Hati yang sangat besar untuk terus menabur kebaikan, melakukan kebaikan. Doa saya, setiap kita menjadi suratan yang terbuka. Setiap kita, orang-orang bisa melihat Kristus yang nyata, yang hidup di kehidupan kita. Kita memang belum sempurna, tapi bukan berarti kita menyerah untuk tidak berbuat baik. Jangan pernah menyerah berbuat baik, jangan pernah menyerah untuk terus mengampuni, mengasihi siapapun orang itu yang mungkin tidak baik sama saudara. Tuhan berkati kita semua, mari kita berdoa. Bapak bersyukur buat kebaikan, bersyukur buat kemurahan Tuhan, bersyukur buat semua hal baik yang luar biasa yang terjadi di hidup kami. Aku berdoa biar setiap kami tetap menabur kebaikan, melakukan kebaikan kepada orang-orang yang mungkin berbuat jahat kepada kami, yang mungkin tidak mengasihi kami. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk terus berbuat kebaikan, menabur kebaikan, karena kami percaya apa yang kami tabur tidak pernah sia-sia, agar dunia bisa melihat Yesus di hidup kami dan percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, aku berdoa berkati semua yang menonton YouTube ini, semua keluarga HCC diberkati sepanjang bulan Mei.
Kami ditolong Tuhan, kami dikuatkan Tuhan, kami diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kebaikan, kemurahan Tuhan melimpah buat kami semua. Usaha kami diberkati, keluarga kami bahagia, anak-anak, suami, istri, orang tua diberkati, dikuatkan Tuhan. Makasih bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jangan lupa kalau firman Tuhan hari ini memberkati saudara, menguatkan saudara, mari share, bagian kepada yang lain, dan biar yang lain juga diberkati dan dikuatkan Tuhan. Sampai ketemu besok di hari yang kedua, tanggal 2 Mei. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.